Kisah Nabi Syuaib dan kaum Madian. Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Madian. Mereka dikenal akan kecurangannya dalam berdagang. Mengutip buku kisah para nabi susunan Ibnu Katsir, diceritakan masyarakat Madian adalah suku Arab yang menetap di Madian, sebuah kota yang terletak di wilayah Muan, perbatasan negeri Syam dan Hijaz. Wilayah ini berdekatan dengan danau kaum Lut. Allah menganugerahi kaum Madian dengan tanahnya yang subur. Sehari-hari mereka juga berdagang di pasar. Alih-alih beriman kepada Allah, mereka terus menyembah berhala yang terbuat dari batu. Bahkan, kaum Madian ini menganggap berhala-berhala itu memberi kehidupan dan berkah bagi masyarakat Madian. Melihat kaumnya yang jauh dari ajaran tauhid membuat Nabi Syuaib alaihissalam sedih. Ia tak henti-hentinya berdakwah dan menyerukan bahwa Allah sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Kemampuan Syuaib dalam berkhutbah diiringi pendiriannya yang kuat menjadikan dirinya utusan Allah. Beliau juga menyeru kepada kaum Madian untuk berhenti berbuat curang dan bersikap amanah, khususnya ketika berdagang. Jangan sampai mereka terus-menerus menukar atau mengurangi timbangan. Sayangnya, dakwah Nabi Syuaib tidak digubris. Banyak kabilah Madian yang justru mengecam dan mengganggu Syuaib. Tak jarang dari mereka mengancam untuk membunuh sang nabi dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah. Dalam surah Hud ayat 87, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Sebagai seorang utusan Allah, Nabi Syuaib tetap teguh menghadapi kaumnya sebagaimana disebutkan dalam surah Hud ayat 88. Artinya, Syuaib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Mengutip buku kisah-kisah terbaik Al-Quran susunan Kamal As-Sayyid, suatu hari kaum Madian menghampiri Nabi Syuaib dan mengatakan, "Kami akan mengusirmu dan para pengikutmu." Seorang pengikut Nabi Syuaib berkata, "Kami tidak melakukan apapun yang buruk." Orang-orang zalim menjawab, "Kami akan memaksa kalian untuk mengikuti agama kami." Nabi Syuaib kemudian berkata, "Kami membenci agama kalian. Kaum tidak akan mengikuti agama kalian, karena Allah menerangi hati kami dengan keimanan." Kemudian ia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah karena sudah tak tahan dengan perilaku kaumnya. Allah pun berfirman kepada Nabi Syuaib bahwa dia akan menurunkan azab kepada mereka. Dia juga memberitahu Nabi Syuaib akan menyelamatkannya beserta para pengikutnya yang beriman. Tak lama kemudian, datanglah hari yang dijanjikan olehnya. Hari di mana Allah menghukum penduduk Madian yang enggan mengikuti utusannya. Ketika itu kaum kafir sedang beraktivitas seperti biasa, yakni menyembah berhala dan bekerja di pasar. Di pasar mereka tetap berbuat curang kepada siapapun agar mendapatkan banyak harta dan uang. Saat matahari terbenam dan hari menjadi gelap, tiba-tiba tanah berguncang dengan hebat akibat gempa bumi dan diiringi dengan petir yang menyambar. Keadaan semakin mengerikan ketika semua rumah di Madian runtuh hingga membinasakan kaum Madian. Dikatakan, azab tersebut mulanya diturunkan dalam beberapa tahap, seperti hembusan udara panas yang kering dan membuat mereka dahaga, terjadinya gempa dahsyat, hingga akhirnya membinasakan kaum Madian. Sementara itu, Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman diberi perlindungan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam surah Hud ayat 94-95. "Ketika putusan kami tiba, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sementara orang-orang yang berbuat zalim dihancurkan oleh suara yang menggelegar, sehingga mereka mati berserakan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di sana. Ingatlah, begitulah binasa penduduk Madian, dan seperti yang telah terjadi pada kaum Samud juga." Quran Surat Hud, 94-95. Nauzubillah min zalik.